Sini anyar Mas. Dhuwure ra nek tiba ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk bertafakuh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan malam hari ini mejanya baru, kursinya baru, masya Allah. Mejanya nek petangklingane jadi lebih nyaman, bisa metangkling. Kalau kemarin kan gondal-gandul ini. Kita sampai di halaman 36, paragraf yang ketiga. Atau kita ulangi paragraf yang sebelumnya. Limadza nata'assa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadza wa bis sahabati wa bis salafis salih. Limadza, kenapa? Nata'assa, kita harus meneladani bin Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mithli hadza, di dalam permasalahan ini. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lekang, tidak pernah bosan lisannya. Setiap kali beliau berkhutbah, beliau senantiasa memperingatkan para sahabatnya dari keburukan bid'ah yang kita kenal kemarin dengan nama khutbatul hajah. Beliau senantiasa membaca wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah oleh kalian perkara-perkara, ritual-ritual ibadah yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap ritual ibadah yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan kesesatan itu tempatnya ada di neraka. Nabi senantiasa mengulang-ulang ini. Nabi senantiasa memperingatkan para sahabat dari bahaya bid'ah. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pemikiran bid'ah yang besar itu belum muncul. Meskipun belum muncul, meskipun belum ada, tetapi Nabi senantiasa memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Kenapa kita harus meneladani Nabi di dalam permasalahan ini? Kenapa kita harus mengikuti Nabi dan para sahabat di dalam memperingatkan umat dari bahaya bid'ah? Jawabnya, haula'il mardudu alaihim. Bismillah. Orang-orang yang sedang kita bantah ini, kullama dzakarta mubtadi'an, setiap kali engkau menyebutkan ahli bid'ah, waji'ta, dan engkau datang, tubayyinu linnas, untuk menjelaskan kepada manusia halahu, kondisi dari ahli bid'ah tersebut, wa tuhadzirhum min syarrihi, dan engkau memperingatkan manusia dari bahaya ahli bid'ah tadi, hatta la yuqtada bih,
sampai si ahli bid'ah tadi tidak dijadikan sebagai teladan, tidak dijadikan sebagai rujukan di tengah-tengah manusia. Ketika engkau melakukan ini semua, menjelaskan ini loh kondisi ahli bid'ah itu, dia suka berbohong, suka mengarang cerita, akidahnya tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Konon katanya walinya bisa memadamkan api dengan jari telunjuknya. Konon katanya walinya setiap kali Jumatan di Mekah terus menerus. Konon terus. Itulah kebiasaan ahli bid'ah. Mereka mengambil akidah itu dari cerita-cerita. Yang mana cerita ini semua orang bisa membuat cerita. Mudah bikin cerita. Kita pun waktu SD juga disuruh membuat cerita. Meskipun waktu itu ceritanya nggak meyakinkan. Kemudian lalu, kemudian lalu. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia semakin pintar membuat cerita. Hatta orang yang tidak sekolah pun dia bisa pandai membuat cerita. Anehnya para ahli bid'ah itu meyakini satu akidah landasannya hanya bermodalkan cerita. Ketika antum menjelaskan masalah ini, bahayanya bid'ah dan bahayanya ahli bid'ah, maka orang-orang ini akan mengatakan uskut anhu. Diamlah kamu, jangan berbicara tentang orang ini. Fa inna muwajahatal ilmaniyin wal yahudi aula. Karena engkau itu menghadapi orang-orang ilmaniyin, orang-orang sekuler. Orang-orang apa? Sekuler, pluralis, ya, liberaliyin, orang-orang liberal, wal yahud, orang-orang Yahudi aula, itu lebih utama. Kenapa engkau membantah ahli bid'ah? Dia kan masih muslim. Mbok engkau membantah orang liberal saja, mbok kamu membantah orang Yahudi saja, gitu. Atau mereka akan mengatakan la tata'arrad lahu li'anna fihi khaira. Janganlah engkau menjatuhkan martabat orang ini, karena orang ini juga memiliki kebaikan. Dia itu juga sholat, dia juga berdakwah, dia juga berjuang di jalan Allah. Wa ya'tuna bil muwazanati baina hasanatihi wa sayyi'atihi. Kemudian dia mulai membicarakan al-muwazanah. Apa al-muwazanah? Kalau kamu membicarakan keburukannya, kamu juga harus membicarakan kebaikannya. Ini semua syubhat loh. Antum kalau nggak ngaji dia ngomong begitu, iya mantuk-mantuk. Sesama umat Islam itu harus bersatu. Bantah saja orang Yahudi, bantah saja orang-orang sekuler. Kenapa ahli bid'ah ini masih orang Islam kok dibontah-bentah? Kan mereka juga punya kebaikan. Mereka juga berjasa di dalam dakwah dan di dalam Islam ini, kan begitu. Antum gimana kalau diomongi seperti itu? Jangan membantah ahli bid'ah. Makanya pertanyaannya adalah, kenapa kita harus meneladani Nabi di dalam memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah? Di zaman Nabi bid'ah nggak ada, tapi Nabi senantiasa memperingatkan para sahabatnya dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Padahal bid'ah nggak ada. Kenapa Nabi nggak sibuk aja membantah orang-orang kafir, orang-orang majusi, orang-orang Zoroaster, orang-orang Yahud? Jawabnya, walhamdulillah Nabi membantah orang Yahudi, Nabi membantah orang-orang musyrikin, tapi Nabi juga membantah dari ahli bid'ah. Kalau orang-orang kafir itu ibarat kata dia adalah penyakit eksternal. Paham ya? Yang seringkali sudah jelas namanya kekafiran tuh, saat geblek-geblek orang itu mesti ngerti. Tetapi yang penyakit internal dalam diri umat Islam ini yang bahaya. Apakah penyakit eksternal bahaya? Bahaya. Kalau saya sering menggambarkan penyakit eksternal itu kayak apa ya? Sakit yang di luar. Ya, sakit bacok, kebacok sampai dalam. Bahaya nggak itu? Bahaya. Tapi jangan juga menyepelekan penyakit dalam, jantung, apalagi paru-paru. Oh ya, jangan ngurusi seneng jero iki lho. Panumu lho rata. Wes sampeyan tuwa ora mari di kei karapan Mbah Panurata. Mau Panurata, Kadas Rata.
bubul rata, itu tetap kita ada porsi. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya, yaitu apa? Penyakit di dalam diri kita. Kalau di akidah kita itu sudah membaik, insya Allah yang dari luar-luar itu akan apa? Mental. Seperti itu. Jadi maunya orang-orang ini, tatkala kita menjelaskan bid'ah, bahayanya bid'ah, mereka maunya kamu jangan menjelaskan bid'ah. Sudah kamu tutup mulut saja sudah. Lebih baik kamu membantah orang-orang kafir. Itu maunya mereka seperti itu. Atau mereka akan mengatakan ini ahli bid'ah ini mereka juga punya jasa. Mereka juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Pertanyaannya, kalau ayah kita keliru, ini ayah kita akan punya jasa kepada kita ya. Kita akan mendiamkan saja apa kita mengingatkan dan menasihati dengan baik? Kalau antum mendiamkan saja berarti antum syaitonun akhras, setan yang bisu. Berjasanya orang kepada Islam, berjasanya orang kepada kita tidak menghalangi kita dari amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sesuai dengan aturan, bukan didiamkan dengan alasan dia orang berjasa, biarkan saja, berbuat kerusakan, biar mengajarkan keburukan, biar saja, kan dia orang berjasa. Antum juga bilang begini, saya juga berjasa, kamu menawai, jangan ganggu saya lagi membantah ahli bid'ah. Katanya ahli bid'ah berjasa jangan diomongi, kamu juga jangan ngomongi saya juga berjasa loh. Jasamu apa? Itu membantah ahli bid'ah. Itu jasa itu ya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ayyuhuma afdal, rajulun shama wa shalla wa atakafa wa rajulun takallama fi ahli bid'ah, mana yang lebih utama, seorang yang sholat, puasa, i'tikaf dengan seorang yang membantah ahli bid'ah? Kata Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, idza shama wa shalla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi. Jika dia sholat, puasa, i'tikaf, kebaikannya hanya untuk dia. Wa idza takallama fi ahli bid'ah fa innama huwa lil muslimin, hadza afdal. Tapi jika seseorang membantah kebid'ahan, ini bahaya, ini bid'ah, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ini bahaya ahli bid'ah ini mengajak umat menuju kepada kesesatan, maka manfaatnya menyebar untuk banyak orang. Hadza afdal, dan ini lebih utama. Wa idza qulta, dan apabila engkau mengatakan naruddu 'alal asy'ariyah, kami akan membantah orang-orang Asy'ariyah. Apa orang Asy'ariyah itu? Yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak nama-nama Allah. Mereka hanya menetapkan beberapa nama dan beberapa sifat saja. Padahal nama Allah itu yang terkenal saja sudah ada 99, belum yang lain-lainnya. Loh, kok ini cuma diyakini berapa? Macam-macam, ada yang 20, ada yang 7, ada yang berapa begitu. Lah Asmaul Husna itu piye terusan? Padahal mereka sehari-hari juga sampai bikin qasidah Asmaul Husna. Jadi kayak ada kontradiksi. Lalu Asmaul Husna itu mau diapain? Kan hanya sifat 20, nama 20. Nah terus Asmaul Husna itu yang ditulis di masjid-masjid, di mana-mana, yang diajarkan di sekolah-sekolah, itu mau dikemanain? Nah itu. Jadi mereka menolak sebagian nama dan menolak sebagian sifat-sifat Allah. Padahal kemarin sudah ada pertanyaan, apa toh yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat itu? Tauhid asma wa sifat, kita menetapkan nama dan sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan kita menetapkan mengimani nama dan sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa boleh melakukan apa? Tamtsil, menyamakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan tamtsil, terus tahrif. Tahrif itu apa namanya? Memalingkan satu sifat dari makna aslinya. Seperti istawa menjadi istaula, istawa menjadi istaula. Allah itu tidak tinggi di atas ars, tapi Allah itu menguasai ars. Nah, ini namanya tahrif, yang kadang-kadang mereka sebut sebagai takwil untuk menipu orang. Iya, takwil yang mungkar itu namanya tahrif. Kemudian tidak boleh melakukan takyif, membagaimanakan sifat Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
dan akan tetap abadi wajah Tuhanmu sang pemilik kemuliaan. Tidak boleh kita bertanya bagaimana wajah Allah, tidak boleh. Itu namanya takyif. Yang keempat, ta'til. Ta'til itu menghilangkan makna dari sifat tersebut. Allahu sami'un bila sam'in, basirun bila basarin. Allah itu maha mendengar, tetapi Allah tidak punya sifat mendengar. Allah itu maha melihat, tetapi Allah tidak punya sifat melihat. Iya ngono kuwi. Kita bantahlah kepada orang-orang Asy'ariyah. Apa kata orang ini? Qalu, mereka akan mengatakan, kaifa taruddu 'alal Asy'ariyah? Bagaimana kamu ini kok membantah orang-orang Asy'ariyah? Wa hum waqifuna fi wajhil 'ilmaniyah. Sedangkan orang-orang Asy'ariyah ini mereka memiliki jasa membantah orang-orang sekuler. Wasyuyu'iyah, dan membantah orang-orang apa Syuyu'iyah? Ateis, komunis, orang-orang PKI. Mereka itu kalau sama PKI galak. Kok kamu malah bantah orang Asy'ariyah, ya PKI-nya keplok-keplok gitu. Syubhat seperti. Jadi maunya mereka ini kita diem, eneng bid'ah wis men bid'ah, sing penting bersatu padu. Nyembah kuburan wis ben, menolak nama dan sifat Allah men. Mengkafirkan penguasa ben, ini wong ngebom nang dini ben, sing jedot nang ben karepe. Yang penting kita bersatu, jedot tak bersatu piye kowe iki? Ini bukan lagi jedot. Ini otaknya yang jedot ini seperti ini. Ya, ketika ada seorang dai sunnah menjelaskan ini penyimpangan, ini keliru, ini itu di stop, jangan. Seperti itu mereka. Maka kita perlu meneladani sikap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjelaskan berbagai macam penyimpangan di dalam agama ini. Makanya ahli sunnah itu nek sing orang duwe hobi, enggak punya keinginan ngaji ngono, marai wegah. Karena ahli sunnah itu merinci masalah. Asma wa sifat ada sebuah dibantah. Masalah akidah dibantah. Masalah ketaatan pada penguasa dibantah. Ya. Itikad-itikad yang menyimpang dibantah, rinci. Dan mereka karena adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari agama ini. Ada pun orang-orang yang nggak suka belajar, ya mereka tidak akan senang. Pengajian itu pinginnya kayak nonton dagelan gitu loh, kayak nonton ludruk, dagelan, apa namanya, komedi seperti itu. Orang gelem mikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal itu, dia tidak gunakan untuk mempelajari Alkitab was sunnah. Wa idza qulta, dan apabila kamu mengatakan naruddu ala jama'at tabligh, naruddu ala jama'at tabligh, mau kita membantah jamaah tabligh gitu. Qalu, mereka akan mengatakan, kaifa naruddu ala jama'at tabligh? Bagaimana kamu ini membantah jamaah tabligh? Wa hunaka manhum asyarrun minhu kas-sufiyah. Sedangkan di sana ada aliran yang lebih jelek, yang lebih bobrok daripada jamaah tabligh, yaitu orang-orang apa? Sufi. Ya. Sedangkan jamaah tabligh dan sufi itu ya mirip lah, kayak saudara kembar gitu. Apa ora? Oyone kok ya. Jadi ketika kita membantah jamaah tabligh itu kita bantah akidahnya. Adapun orangnya ya belum tentu. Saya itu pernah loh habis sholat di masjid kampung saya ada jamaah tabligh itu. Saya habis sholat, kemudian setelah sholat itu saya salami assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, sambil saya tersenyum. Langsung dia mendekati saya langsung dirangkul begitu. Saya dalam hati kecil saya horor, saya bilang. Baru kenal ini. Dia bilang begini, antum kok beda sama orang-orang lain? Beda gimana? Saya tanya begitu. Biasanya kalau ada ikhwan penampilannya seperti antum ini, kalau dikasih salam dia nggak mau menjawab, apalagi tersenyum. Tapi antum beda katanya. Ya betek gue rong tumon. Tunggale okeh ini. Saya bukan makhluk langka. Terus saya diajak makan. Teman-teman saya habis makan, tapi saya dipaksa diajak makan, ya sudah saya makan. Nah, setelah makan, mereka ini udut mana masjid. Kedul, kelepas, kelepus. La ilaha illallah. Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dia akan berdakwah mengajak kepada Islam yang hakiki, Islam yang murni, kalau dia sendiri jauh dari syariat Islam.
Itu saya temui langsung seperti itu. Jubahnya dicopot, sumuk ngono nganggo kaos singlet kathokan cekak terus udut. Iki piye iki? Kok horor banget ini. Itu hanya pengalaman yang saya alami. Adapun yang lebih dahsyat daripada itu adalah akidahnya. Akidahnya horor ini. Satu firqah ini. Saya punya kitab namanya Al-Qaulul Baligh fit Tahdhir an Jama'atit Tabligh. Itu ucapan yang lengkap, ucapan yang bagus di dalam menjelaskan kekeliruan jamaah tabligh. Tulisan saya Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Kitabnya ya segini mungkin dua kali tebal kitab yang sedang kita baca ini. Ya. Dan ini didirikan di India oleh seorang yang suka beribadah di kuburan-kuburan. Padahal Nabi melarang seseorang beribadah di kuburan. Mana dalilnya? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru minhu syaitan. Sesungguhnya setiap rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka setan itu akan lari darinya. Kata para ulama, Nabi di dalam hadis ini memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran di rumah, untuk sholat di rumah. Jangan sampai kita tidak baca Quran di rumah, tidak sholat di rumah, sehingga rumah kita seperti kuburan. Artinya kuburan itu tidak boleh dipakai untuk baca Quran, tidak boleh dipakai untuk ibadah sholat. Itu kaidah asal. Ya, kaidah apa? Asal. Nanti ada pengecualiannya, ada. Kapan itu? Yaitu sholat gaib. Boleh sholat gaib, belum sempat nyolati, lalu berdiri sholat di situ. Yesus sekali itu tok. Tapi nek bendino sholat neng kono itu jatuh ke dalam larangan Nabi. Nah, firqah ini didirikan oleh seorang yang sangat hobi beribadah di kuburan dan sangat benci terhadap dakwah tauhid. Makanya antum melihat para peserta dari firqah ini rata-rata nggak ngerti apa itu tauhid. Syahadatnya aja nggak paham. Syahadat itu syaratnya apa, rukunnya apa, konsekuensinya bagaimana, nggak ngerti. Pokoknya ngajak wong sholat gitu aja. 3 hari tinggal gitu. Semangatnya luar biasa, bagus. Tatkala kita membantah akidah mereka, bukan berarti kita harus bengis kepada persen-persennya, enggak. Karena rata-rata mereka ini orang-orang yang tidak ngerti, belum faham, belum mengenal akidah Islam yang sahih. Dan banyak di antara teman-teman yang hadir di sini mereka mantan, banyak. Wong cerita ke saya kok, oh kula ndek ben nggih ngoten niku. Ampun, kula malah pun IPB barang ya ngono. India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Itu pokoknya wis nabung nek perlu mae sawah didol dalam rangka untuk mendapatkan IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Dan sekarang firqah ini sudah terpecah lagi. Ya. Menjadi beberapa di negara tempat asalnya sudah terpecah lagi dan saling kepruk-keprukan di sana. Tawuran, ada videonya itu. Adapun yang di Indonesia katanya ikut aliran Nizamuddin apa bagaimana, saya agak kurang tahu. Tapi yang jelas firqah ini banyak sekali penyimpangannya. Kita membantah kepada jamaah tabligh. Qalu, mereka mengatakan kaifa taruddu ala jama'ati tabligh wa hunaka man hum asyarrun minhu kasufiyah. Bagaimana kamu membantah JT? Di sana ada yang lebih bejat dari JT, yaitu SH. Singkatan Sufi, pakai short, Sufi. Sufi suka mimfi. Wa idza ji'ta, dan jika engkau taruddu ala sufiyah, engkau membantah kepada sufiyah. Qalu, mereka mengatakan lagi, la taruddu alaihim, jangan kamu membantah sufiyah, fa innahum hafidzuddin, karena mereka itu menjaga agama. Ayyamal istimar fi zawayahum wa takayahum, mereka menjaga agama Islam ini tatkala ada masa-masa apa? Penjajahan di tempat-tempat ibadah mereka. Mereka menjaga agama. Kok kamu bantah itu?
Sufi ini horor loh ini. Ya di tempat saya itu ada satu pengajian ya sufi, suka mimpi tadi. Jadi Pak Ustadznya itu bilang setiap kali pengajian itu isinya bukan baca Al-Quran Sunnah lah. Isinya menafsirkan mimpi. Ditanya, si fulan, antum kemarin mimpi apa? Saya mimpi dicokot ulo. Itu artinya begini. Kamu mimpi apa? Saya belum mimpi. Kamu tidur dulu. Iya, disuruh tidur. Jadi ini jamaah suka tidur ini. Itu ada dan sekarang pemimpinya sudah meninggal dunia. Itu sufi, aneh-aneh. Ya beberapa orang yang saya temui ya banyak itu di jalan-jalan. Dia tuh pakai celana gombrang, pakai baju hitam, pakai ikat kepala, terus pakai caping, pakai buntelan itu, terus pakai tongkat ulo, jalan-jalan dia itu di jalan seperti pengembara gitu. Ini adalah orang yang terpengaruh pemikiran sufi. Nggak bisa tidak. Itu riyadhah katanya. Riyadhah ruhiyah, melatih diri. Orang-orang sufi ini orang gila aja disangka sebagai wali. Bener nggak itu? Itu bener loh itu. Waliedan, waliedan. Dan rusaknya luar biasa. Ketika sudah mencapai derajat hakikat, ya sudah tidak perlu lagi melakukan syariat. Jadi syariat itu kulit, Mas. Tidak penting. Yang penting itu intisari, cinta kepada Allah. Jadi orang beribadah kepada Allah karena neraka itu syirik. Orang beribadah karena pengen surga itu syirik. Kalau begitu Nabi kita syirik. Karena Nabi meminta kepada Allah surga dan takut kepada neraka. Coba bayangkan ini, sufi ini. Horor. Tapi ketika kita membantah sufi, jangan dibantah sufi ini. Mereka menjaga agama kita. Tatkala hari-hari penjajahan. Wa idza ji'ta taruddu 'ala sufiyah qalu la fa inna hunaka man huwa syarrun minhum ar-rawafid. Dan jika aku membantah kepada sufiyah, mereka mengatakan lagi tidak. Karena di sana ada orang yang lebih bejat daripada sufiyah, yaitu orang-orang rawafid, orang-orang rafidah, orang-orang Syiah yang tadi sore saya share videonya itu loh. Natakallamul yauma an Spiderman, dia bilang. Hari ini kita akan berbicara tentang Spiderman, katanya. Al-ba'at yaqulun anna Spiderman min alil bait. Sebagian orang mengatakan Spiderman itu termasuk ahlul bait Nabi, keturunannya Nabi katanya. Wa ana aqulu lahu la wa innama Spiderman min muhibbi alil bait. Tapi Spiderman itu adalah pecinta dan pengikut ahlul bait katanya. Ya. Wa indama ya'malu biyadihi hakadha fa huwa yadullu ala annahu min dzurriyyatil Hasan. Kok sampean apa lah mau tak puter bolak-balik. Ketika dia mengatakan berbuat dengan tangannya seperti ini, itu menunjukkan dia keturunannya Hasan. Wa idza ya'mal biyadihi hakadha fa innahu min dzurriyyatil Husain. Itu dari keturunan Husain. Gendeng rawafid ini. Etane luar biasa. La haula wala quwata. Itu pun di Indonesia ada pengikutnya. Iya. Banyak. Di Klaten ini pun ada. Orang-orang pengikut Syiah Rafidah yang melampaui batas di dalam mencintai Ali dan keturunannya. Mereka memiliki imam 12 dan semuanya berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Gitu. Dan mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu telah merampas hak kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Pusatnya sekarang ada di Iran. Dan Iran ini salah satu negara yang hancur lebur karena virus corona. Iran. Bahkan penasihat Ayatullah Khamenei mati kena virus corona. Terus salah satu menteri kesehatan Iran sedang merilis jumlah orang yang terkena corona, dia sendiri kena corona. Iya, namanya siapa tadi? Lupa. Jadi sudah 50 lebih orang mati kena virus corona di negeri Iran. Itu pusat Syiah Rafidah di dunia. Makanya dulu ada yang tanya, katanya Iran mau menyerang Amerika itu gedebus kerincing. Antum masih terlalu hijau.
kalau mempercayai berita ini. Ya, Iran mau memerangi Amerika itu sudah dari tahun 1979. Dan itu hanya dagelan mereka. Karena Iran, Zionis dan Amerika itu hakikatnya adalah satu negara. Karena Syiah itu yang agama bikinan Yahudi. Dan Amerika itu adalah bonekanya Yahudi. Iran juga bonekanya Yahudi. Sampai ada ulama kita menulis badlul majhud fi musyabahatir rawafid bil Yahud. Ya, mengerahkan daya dan upaya untuk menjelaskan sisi-sisi persamaan antara agama Yahudi dengan agama Syiah Rafidah. Agama Syiah ini dibuat oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Gitu. Pusatnya ada di Iran sana. Dan virus HIV yang termasuk paling banyak di dunia ada di Iran. Karena mereka menganut syariat yang bernama nikah mut'ah, kawin kontrak. Menikah semalam saja, menikah 2 malam saja. Aku nikahi kamu dengan mahar sekian selama 1 minggu. Setelah 1 minggu cerai dengan sendirinya. Itu boleh, halal menurut mereka. Horor tidak antum? Jadi berita-berita yang ada dari Iran itu jangan antum percaya. Ya. Meskipun konon katanya memperjuangkan Islam itu bel. Enggak pusing mereka itu. Jadi ketika kita mau membantah Sufiyah, jangan bantah Sufi. Di sana ada yang lebih sesat daripada Sufi, yaitu apa? Syiah. Wa idza ji'ta taruddu 'ala rawafid, dan tatkala engkau membantah kepada orang-orang Rafidah, qalu, mereka mengatakan, idzan aqrarta aina Amerika. Kalau kamu membantah orang-orang Syiah, orang-orang Iran, maka engkau telah membuat senang Amerika. Gitu lagi. Karena orang-orang termakan berita. Karena orang-orang Iran itu di mana-mana jargonnya adalah al-mautu li Amerika, al-mautu li Amerika, kematian bagi Amerika, kematian bagi Amerika. Amerika itu setan besar, itu sudah dari tahun 79, sejak pecah revolusi Iran di bawah kepemimpinan siapa? Khomeini. Ya, pemimpin tertinggi Iran itu Khomeini, sekarang sudah mati, diganti oleh Khomeini. Kalau dulu Khomeini, sekarang Khamenei. Khamenei, Ali al-Khamenei. Kalau dulu Khomeini, bahasa Urdunya Khomeini. Kalau bahasa Arabnya al-Khumaini. Sudah mati, is dead ya. Terus diganti Khamenei. Nah ini Khamenei, penasehat Khamenei kemarin mati. Kita doakan mudah-mudahan Khamenei nusul sisan. Ini ben bablas. Itu tentang apa? Tentang Syiah. Awal-awal kali itu jargonnya enggak langsung mencaci maki sahabat, enggak. Tidak langsung mengajarkan nikah mut'ah, enggak. Ya, mereka akan mengajarkan cinta kepada keluarga Nabi. Cinta kepada keluarga Nabi terus sampai kecintaan itu tumbuh. Tetapi kemudian dipolitisir, ditambah sampai kecintaan itu melampaui batas. Ketika sudah melampaui batas, mereka akan menceritakan kisah-kisah ya perselisihan yang terjadi antara sahabat dan keluarga Nabi. Lalu mulai tumbuh rasa benci kepada sahabat. Tapi belum mencaci. Tapi itu disampaikan terus-menerus, kemudian berani mencaci maki sahabat. Ya, sampai-sampai orang Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah 2 berhala Quraisy. Sampai-sampai mereka mencaci maki sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak. Siapa itu? Sahabat Nabi meriwayatkan hadis Nabi paling banyak siapa? Abu Hurairah. Ya, ada seorang tokoh Syiah namanya Abdul Husain, bayangkan. Hambanya Husain. Boleh nggak kita memberi nama orang hambanya Husain? Nggak boleh. Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi Al-Amili Al-Iraqi. Dia hidup di masa hidupnya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia menulis kitab Al-Murajaat, ya, kitab palsu. Dia mengklaim berdiskusi dengan Rektor Al-Azhar, Fadilatul Syekh Bishri Al-Maliki, yang bermadhab Maliki waktu itu. Tetapi anak turunnya Syekh Bishri Al-Maliki ditanya itu tidak pernah menemukan surat menyurat antara dia dengan Abdul Husain. Jadi Abdul Husain itu mengklaim secara pribadi, membuat kitab seolah-olah isinya dialog antara dia dengan Syekhul Azhar, padahal aslinya nggak ada.
Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Dialog Sunnah Syiah. Ya, diterbitkan di Bandung. Penerjemahnya ada, penerbitannya ada. Saya sebut nanti aku iso demo dilarang. Nah, di samping Al-Murajaat dia juga menulis kitab judulnya Abu Hurairah. Tebal sekali diterjemah, ya. Itu isinya dari awal sampai akhir celaan dan caci maki kepada Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah sudah bisa ditumbangkan, ribuan hadis Nabi hilang. Dan itu target orang-orang Rafidhah. Katanya Abu Hurairah itu dia belajar hadis kepada Nabi itu hanya untuk cari makan saja. Dan dia banyak sekali memalsukan hadis-hadis Nabi. Kata dia, pernah satu kali Abu Hurairah kelaparan sampai pingsan. Lalu dibawa kepada Nabi, dikasih makan dan seterusnya. Lalu dia menciptakan hadis-hadis palsu untuk Bani Umayyah agar diberi makan. Itu tuduhan-tuduhan siapa? Orang-orang Syiah kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal padahal Nabi sendiri mengatakan, ya, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Seandainya salah satu dari kalian menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas, tidak bisa menandingi satu mud sedekahnya sahabat. Tidak pula bisa menandingi setengah mud. Setengah mud itu segini. Ya, antum sedekah satu gunung Uhud berupa emas tidak bisa menandingi caruan tangan infak yang dilakukan oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Itu Nabi seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian membantah Rawafid, kamu membuat orang Amerika senang katanya. Qulna idzan naruddu alaman. Kita mengatakan kalau begitu kita membantah siapa? Wa dinu aktsaril muslimin al-yawm muthkhanun bil jarrah. Yang agama kaum muslimin di zaman sekarang itu rata-rata antipati dengan apa? Dengan jarrah. Itu dengan bantahan. Sudahlah, enggak usah membantah. Biarkan saja masing-masing, yang penting kita bersatu. Wa ainal muqtaduna bihi firradd alaihim. Wa ainal mubtadi'ah. Lalu di manakah ahli bid'ah itu? Alladzina kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minhum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan umat dari mereka ini. Wa ainal muqtaduna bihi firraddi alaihim. Lantas di manakah orang-orang yang mengambil contoh suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membantah penyimpangan dan kesesatan? Kalau antum di dalam masalah dunia saja gawe boto umpamanya, antum punya karyawan 10, gawe boto. Kini eneng sing keliru, kurang pas, antum meneng wae apa? Dilek ki. Apa dijelaskan? Jelaskanlah. Antum dadi juragan apa sekarang? Juragan bakwan atau juragan donat. Ada karyawan antum yang salah membuat donat. Donat kok bolongannya telu. Antum diam saja apa antum jelaskan? Jelaskan. Ini dalam masalah dunia saja dijelaskan kesalahan. Kok di dalam masalah agama kok diam saja? Antum jadi ahli obat, kepala apotek. Ada karyawan antum itu yang menuliskan obat keliru. Ya. Obat apa namanya? Sakit kepala itu keliru diwenehi obat nyamuk. Antum diam saja wis men dosisnya nyamuk malah kurang ya tuku rene neh. Ya mati no. Orang sakit kepala dikasih obat nyamuk. Itu dalam masalah dunia. Apa ketika antum menjelaskan, "Mas, iki obat nyamuk itu obat menungso." Lalu teman antum datang, "Kamu jangan bantah dia. Dia ini punya jasa di apotek ini." Apa begitu? Ya enggak. Jasa itu urusan dia dengan Allah. Adapun penyimpangan ya tetap harus dijelaskan. Kan begitu ya? Iya. Di dalam urusan dunia kita tidak boleh diam, apalagi di dalam urusan agama, di dalam urusan syariat, di dalam urusan akhirat, keselamatan orang di akhirat kelak. Maka kita tidak boleh diam dan kita meniru meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah.
Hadza yadullukum ala anna qaulahum. Fenomena ini menunjukkan kepada kalian bahwasanya ucapan mereka nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa yuhadziru wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Ini adalah jargonnya ya orang-orang yang tidak mengenal akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, ucapan mereka itu nata'awanu, kita saling tolong menolong, fima di dalam apa-apa ittafaqna alaihi, apa-apa yang kita bersepakat di dalam masalah tersebut. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi, dan kita saling memberi uzur di dalam permasalahan yang kita berbeda di dalamnya. Ya, itu jargon yang keliru, jargon yang sesat. Kita itu saling tolong menolong di dalam hal yang kita sepakati. Tetapi kita saling memberi uzur di dalam masalah-masalah yang kita berbeda pendapat di dalamnya. Wis menolong wae, tidak usah dijelaskan. Berilah uzur kepada saudaramu. Dia punya jasa. Kalaupun dia keliru, biarkan saja. Itu kan pikiran dia. Gak usah memaksakan pendapat. Itu kalau diberlakukan dalam urusan dunia, bobrok rumah sakit kita itu. Ya. Satu dokter mengatakan, dokter yang baru latihan itu apa? Koas. Dokter koas mengatakan, "Wah, ini loro weteng, kudu dibedah. Ya, livernya harus dicuci." Dicuci nganggo apa? Nganggo alkohol. Bedah dulu, diambil livernya, dicuci, dikosoki. Tapi kepala rumah sakit mengatakan, "Ini bukan liver ini. Ya, ini hanya mencret biasa. Kasih obat mencret nanti sembuh." Oh, nggak bisa Pak Dokter, itu gimana? Ini meskipun dokter koas, tapi dia punya jasa di rumah sakit ini. Jangan diperingatkan dia. Kita saling memberi udzur piye nyawane menungso yang memberi udzur. Ya. Kalaupun dia keliru di dalam ijtihad medisnya, itu hanya akan membahayakan dunia seseorang. Tapi kalau seseorang keliru di dalam urusan agamanya, yang bahaya bukan hanya dunia, tapi akhiratnya seseorang. Dan yang bahaya bukan hanya satu, tapi banyak orang. Lihat, para pemuda yang memiliki pemikiran radikalisme, dia nggak ngerti baca Quran, nggak ngerti baca hadis, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ilmu usul, ilmu mustalahul hadis nggak ngerti. Lalu dia berijtihad sendiri, pemerintah kita kafir dan harus dilawan, harus dibom. Itu yang bahaya si pemuda ini saja atau orang lain ikut bahaya? Orang lain ikut bahaya. Kalau dia ngebom bahaya, ratusan orang bisa mati. Nah, kita perlu memperingatkan dia, menjelaskan agama yang benar, manhaj ahli sunnati wal jamaah, dalam rangka untuk menyelamatkan dia dan menyelamatkan orang banyak di dunia dan juga di akhirat begitu. Bukan malah saling memberi uzur. Ya, bekerja sama di dalam hal yang disepakati dan saling memberi uzur di dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ucapan mereka ini la yuriduna bihi faqat al-khilaf al-fiqhi. Mereka tidak menginginkan untuk menerapkan kaidah ini di dalam masalah fikih saja. Kalau kaidah tersebut diterapkan dalam masalah fikih, itu nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Benar tidak? Contoh nih, ada orang sholat ketika tasyahud, ada yang menggerak-gerakkan jarinya, ada yang tidak. Nggak apa-apa, dia punya dalil, ini punya dalil, ini masalah fikih. Fiqhiyah, khilafiyah, ijtihadiyah. Yasughul khilafu fihi. Dibolehkan berbeda pendapat. Karena para ulama kita ahli sunnati wal jamaah juga berbeda dalam masalah ini. Kemudian ada orang sholat turun lututnya dulu, ada yang turun tangannya dulu. Nggak apa-apa, masalah fikih. Kalau diberlakukan kaidah tadi saling memberi uzur satu sama lain dalam masalah yang kita berselisih, bagus ini di dalam masalah fikih. Tapi orang-orang ini mereka tidak menginginkan hal ini. Wa innama yuriduna bihi aidan al-khilaf al-aqadiyyah baina at-tawaifil muslimah. Tetapi mereka juga ingin memberlakukan kaidah saling memberi uzur itu di dalam masalah khilaf al-aqadiyyah, perbedaan akidah yang prinsipil baina at-tawaifil muslimah, yang terjadi di antara sekte-sekte kelompok-kelompok Islam. Itu. Jadi mereka menyimpang akidahnya, biarkan saja. Minta kepada kuburan, semen. Kemudian menolak syafaat Nabi, biarkan saja. Kita saling memberi uzur satu sama lain. Ini rusak kalau begini, Pak.
Ya, makanya kita mempelajari kitab akidah agar kita paham mana toh prinsip-prinsip akidah itu, kemudian kita harus bersikap. Ya. Kalau perbedaannya di dalam masalah prinsip akidah, ya kita tidak boleh memberi uzur, harus dijelaskan. Ini dalilnya, ini yang benar, yang itu salah, itu sesat, itu keliru. Tapi kalau masalahnya fiqhiyah, khilafiyah, ijtihadiyah, maka kita harus memberi uzur. Wal gharibu, dan yang aneh lagi, anna hadhil muwazanata bainal hasanati was sayyiat, bahwasanya sikap apa ini namanya al-muwazanah, keseimbangan ini antara kebaikan dan keburukan, allati yatabarra'una biha la ab'adun nasi an dinillahi sahih bismil insaf. Ya, apa yang mereka sebut dengan apa namanya al-muwazanah, kamu itu ya kalau membantah si fulan, jangan-jangan disebutkan kesesatannya saja, kebaikannya itu juga harus disebutkan. Ya. Ucapan ini teramat sangat jauh ya, muwazanah ini prakteknya dengan yang disebut insaf. Insaf itu apa ya? Objektif di dalam menilai. Insaf itu bagus di dalam Islam. Ya, tapi kalau al-muwazanah enggak. Dan al-muwazanah ini sangat jauh prakteknya dari kata insaf atau objektif. La yutabbiqunaha ma'a ahli sunnati atba'is salaf. Karena mereka tidak memberlakukan al-muwazanah ini kepada ahli sunnah. Tatkala ahli sunnah membantah kesesatan, mereka mengatakan, "Hui, kalian sebutkan juga dong kebaikannya. Ini ahli bid'ah ini mereka juga punya kebaikan." Tapi tatkala mereka membantah ahli sunnah, mereka hanya menyebutkan apa? Keburukannya saja. Jadi mereka itu tidak adil di dalam memberlakukan kaidah mereka sendiri. Ya, masih pakai sistem tebang pilih. Justru membela ahli bid'ah, justru ahli sunnah malah dibantai habis-habisan sama mereka. Dituduh murji'ah, dituduh antek penguasa, dituduh memecah belah umat, dituduh sok bener sendiri, sok suci, sok merasa paling benar, mengkapling surga, dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelek-jelek saja disebutkan. Id la yakaduna yadhkurunahum bi khair, karena hampir-hampir saja ya mereka tidak pernah menyebutkan ahli sunnah itu dengan kebaikan. Bal yansawna khairahum, bahkan mereka melupakan kebaikan ahli sunnah. Wala yasmahuna bi muhadharatihim, dan mereka tidak mengizinkan manusia untuk mendengarkan kajian sunnah. Wala bi ta'allumi alaihim, tidak mengizinkan manusia untuk belajar kepada dai-dai sunnah. Wala bi nasri kutubihim, tidak boleh juga menyebarkan kitab-kitab mereka. Bal laisa lihaula'i haqqun fi insafihim, bahkan mereka tidak memiliki sifat, tidak memberikan hak kepada ahli sunnah untuk mereka bersikap insaf kepada ahli sunnati wal jamaah. Terus begitu alasannya. Maka orang-orang yang benar, orang-orang yang insya Allah beruntung kelak di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi senantiasa menjelaskan bahaya bid'ah dan ahli bid'ah dalam setiap khutbah-khutbah beliau. Setiap kali khutbah, setiap kali ceramah, Nabi senantiasa memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Jadi teman-teman ini kalau mau mengadakan pengajian ora usah dikte Pak Ustadz tolong jangan ngomong bid'ah di sini ya. Terus begitu kita ngomong apa kalau begitu? Nabi setiap ceramah membicarakan itu, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Tapi orang di zaman sekarang malah takut membicarakan bid'ah itu. Ya. Padahal bid'ah itu kan ajaran agama yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti kita ininya pelan-pelan dari sejak tahun 80-an itu begitu terus, pelan-pelan terus. Saya itu ya sejak kecil, cili indil-indil SD itu sudah diributkan tuh masalah peringatan untuk orang mati itu. Klasik. Ya kita nggak usah keras-keras, kita kan merubahnya tuh pelan-pelan. Nanti aku tuwek semen ya anakku arep papat, itu masih seperti itu. Hancur kapan liar menjelaskan kalau begitu? Ya presiden wis ganti bolak-balik kok. Kamu cara argumenmu cara jadul begitu. Dari dulu seperti itu. Pelan-pelan, nggak usah
keras-keras, nanti kan kita merubahnya itu alon-alon. Pada prakteknya orang yang mengatakan ini dari saya kecil sampai sekarang yo jek sregep wae. Lah kowe iki jare arep merubah pelan-pelan, kowe malah jadi aktivis. Malah menjadi penggerak utama iki jane karepmu piye? Lambemu ki kena diugemi apa ora gitu. Itu ya. Kalau ada yang menolak ya itu satu hal yang wajar, benar tidak? Kebenaran disampaikan, ada yang menerima, alhamdulillah, ada yang menolak ya wajar. Yang keliru itu kebenaran disembunyikan. Itu keliru itu, Pak. Bukan berarti kita harus keras, enggak, apa saya keras tuh gini. Aku atas orang gini. Lemu mentul-mentul gini Pak atas. Saya merasa tidak keras meskipun penyampaian bid'ah itu tidak mesti harus dengan bahasa yang meto-meto, ngeden-ngeden, pecicilan. Coba antum simak ceramah bahasa Jawa yang biasa ada di saya sampaikan itu. Itu meto-meto apa tidak? Enggak, biasa saja. Itu simbah-simbah yang ngrungokke di kebonan, di ganti warna. Itu yang mendengarkan simbah-simbah orang-orang desa. Kita matur dengan bahasa Jawa halus tentang bid'ah, tentang syirik, enggak ada masalah sampai sekarang. Pengajiannya itu sejak saya masih Joko Ting Ting sampai sekarang sudah tong tong. Alhamdulillah masih jalan dan tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala ya wajar. Nabi saja ada kendala. Nabi diusir dari Mekah, diusir dari Taif sampai Nabi berhijrah ke Madinah. Baru kemudian di Madinah beliau mendapatkan para penolong yang hebat, ya, mendapatkan para penolong dakwah Nabi. Jadi kalau pengajian tidak diterima di sini, tidak cocok, disuruh ngalih, ya ngalih saja, biasa saja. Di tempat lain masih banyak yang membutuhkan dakwah sunnah, banyak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak saya ini pernah juga, meskipun pengalaman saya baru secuil, guru-guru kita yang jauh lebih senior warak diusir itu, ya sudah kenyang, tapi mereka tetap eksis mendakwakan sunnah, mengajak manusia kembali kepada syariat, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, dan memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya pemikiran yang menyimpang. Dan seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Dan sisa waktu yang ada sebagaimana biasa kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang telah antum tuliskan. Kita sampai di halaman 37 paragraf terakhir ya. Besok tolong diingatkan. Saya hidup di dunia sudah berbuat dosa berkali-kali dan sering mengulangi maksiat yang sudah berusaha menghilangi, tetapi hawa nafsu maksiat itu sering menghadiri dalam jiwa hati saya. Saya juga masih PP dendam, iri hati, gelisah dan sulit menenangkan jiwa. Bagaimana untuk mengatasinya? Ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki dua posisi penting dalam hidupnya, yaitu komposisi penting dalam hidupnya, yaitu jasad dan ruh. Penanya ini merasa gelisah karena kemaksiatan yang dia lakukan itu menunjukkan masih ada setitik keimanan di dalam hatinya, dan dia harus mensyukuri itu. Ini menunjukkan bahwasanya ruh kita itu butuh makan juga, bukan hanya jasad yang butuh makan. Dia mengatakan dirinya gelisah, dirinya sengsara, ingin menjauhi kemaksiatan tapi tak mampu dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia sedang tidak nyaman, berarti ruhnya dia sedang kelaparan, tidak memiliki nutrisi, tidak memiliki vitamin untuk jiwanya. Maka penanya ini harus mulai memberikan nutrisi untuk jiwanya dengan amal soleh, melakukan amal-amalan sunnah yang lahiriah ataupun yang batiniyah. Dan yang paling mantap dalam hal ini, paling bergizi, bernutrisi, bagus bagi jiwa adalah membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berteman dengan orang-orang soleh. Saya yakin penanya ini masih bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, dan saya yakin bacaan Al-Qurannya masih lemah. Saya yakin juga zikirnya dia masih lemah.
Jadikan zikir sebagai wirid harian. Sering saya sampaikan untuk membaca buku ini. Saya kebetulan bawa ini. Buku zikir pagi dan petang yang ditulis oleh guru kita Al-Ustadz Yazid Ibnu Abdul Qadir Jawas. Hafizahullah. Ini tipis. Zikir pagi dan petang dan sesudah sholat fardu. Jaga sholat 5 waktu. Baca buku ini dan nikmati. Jangan keburu-buru. Jangan terburu-buru membacanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis sholat, subhanallah. Matanya ngelirik. Temannya kok berdiri ya. Wah, ikut keluar aja lah. Itu yang mengakibatkan jiwa kita menjadi tidak sehat. Kekurangan nutrisi, kering, kerontang, dan mengakibatkan kegelisahan hidup. Itu baru sanksi di dunia. Nanti di neraka kalau sampai tidak bertobat, ya neraka tempat kembalinya harus dihanguskan dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang tidak kalah penting adalah sering-seringlah berdoa dengan serius, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berteman dengan orang-orang soleh. Di desa saya masih banyak pelaku bid'ah. Di desa saya pun sama. Insya Allah di desa kita rata-rata memang seperti itu. Jadi jangan pernah antum itu menyangka desa antum yang paling parah, antum kurang piknik. Apa dikira saya tuh hidupnya nyaman, enak, semuanya ahli sunnah, RT, RW, tetangga, lurah, ahli sunnah semua? Enggak. Kondisi kita enggak jauh beda. Wong awake dhewe iki sik cerak omahe, sik padha kelatene to. Padha kelatene kok, Le. Terutama tentang arah kiblat. Sudah dibenarkan arah kiblat, tapi diluruskan ke barat lagi. Bagaimana sikap kami? Loh, ini bukan bid'ah ini kan. Masalah kiblat ini. Apakah harus sholat di masjid desa? Iya, sholat di masjid sendiri. Masalah kiblat itu kok dipusingkan. Itu bukan masalah prinsipil. Itu masalah ringan. Masalah kiblat. Kiblat itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Kalau antum tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Ini yang harus dipahami. Benar apa tidak? Nah, kalau sudah seperti itu, yang perlu antum pahami adalah orang yang berkewajiban menghadap Ka'bah secara tepat 100% hanyalah orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, live, bukan siaran ulang. Melihat langsung Ka'bah di depan matanya, maka dia harus tepat. Adapun orang yang jauh dari Ka'bah tidak disyaratkan harus tepat. Ya, ini yang harus antum pahami. Kalau kita yang ada di Klaten ini harus tepat, sulit. Karena jarak kita dengan Mekah itu lama sekali. Jauh sekali kok, lama sekali. Naik pesawat itu konon katanya 9 jam. Konon ya, aku ya orang tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua haji dan umrah. Allahumma amin. Syukur gue bisa bareng-bareng Pak Sepur Mini. Jadi kita kembali. Jadi orang yang jauh dari Ka'bah, dia tidak harus menghadap Ka'bah secara tepat. Karena kalau harus, antum akan sulit. Nih, antum nih menghadap sudah tepat ke arahnya. Antum ketika bangun dari sujud, minger sak mili saja, srit gitu. Sak mili, srit. Iku okean iki. Sak mili yo gur ngene iki. Srit. Nah, ngene iki sak mili. Ketika ditarik garis lurus, antum sudah luput dari Ka'bah. Benar apa tidak? Wes antum menghadap sini saja. Ke Masjid Istiqlal sing gede, rasah Ka'bah sing cilik. Masjid Istiqlal sing gede, antum arep ngulon. Wi minger sak senti srit ngono kuwi 12 tekan Australia kok. Ora tekan Masjid Istiqlal. Bener apa enggak? Kecuali antum sholat di sini ditaleni dadung yang Ka'bah. Tapi kan dadungnya ditabrak sepur, dipangan iwak paus kan begitu. Ya, jadi mungkin apa tidak? Antum berani menjamin setiap sholat antum itu mesti tepat menghadap Ka'bah? Enggak ada. Maka yang berkewajiban tepat menghadap Ka'bah hanya orang yang bisa melihat Ka'bah dari dekat. Ngerti Ka'bah ning ngono kok malah salatnya minger ini batal salatnya. Tapi kalau antum di Klaten sini minger sithik itu enggak jadi soal. Mana dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
tatkala beliau berada di Madinah. Madinah ini Arab Saudi marep nang ndi? Ngidul to? Wis tahu. Aku tahu ning Pondok Madinah. Ning Boyolali niku. Pernah ngisi pengajian di pesantren namanya Mekah di Senggrong Andong Boyolali. Jadi isu-isu aku ditekon arep ning ndi to Bi? Arep ning Mekah. Padahal itu nama pondoknya Pondok Mekah. Nabi ada di Madinah. Nabi mengatakan al-qiblatu ma bainal masyriqi wal maghribi. Kiblatnya ahli Madinah itu adalah antara timur dan barat. Itu kata Nabi seperti itu. Enggak masalah antum mau agak tenggara atau ke selatan atau ke mana tuh? Timur, tenggara, selatan, barat daya. Enggak masalah. Karena kiblat kata Nabi antara timur dan barat. Antum mau ke selatan monggo, mau ke tenggara monggo, mau ke ini monggo. Tetapi diusahakan yang paling tepat arahnya mana. Nek minger sithik ora masalah. Termasuk di sini pun saya juga begitu. Nek pas salat nang masjid, ya wong kancane minger rada nganengen ya saya nengen. Nek nang ngemper wong sempit tok ya ngulon wae. Itu yang terjadi. Jadi bukan jadi masalah besar. Makanya orang kalau nggak ngaji satu masalah kecil itu diburui gunung. Ora kuat aku nang desa kene. Oh, jebule entuk to. Walah. Hati mas aku neng-nengan rotak miring. Tahun-tahun. Apakah Asy'ariyah termasuk ahli bid'ah atau hanya pelaku bid'ah? Asy'ariyah itu bukan orang loh. Itu dia adalah akidah yang menolak dari menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antara prinsip mereka adalah yang ditulis di dalam kitab Jauharatut Tauhid. Mereka punya prinsip penting ini. Prinsipnya menyatakan begini. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwidhu arum tanziha. Setiap dalil, setiap nas yang mengesankan adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka dalil tersebut harus ditakwil, harus ditahrif atau ditafwid, dihilangkan maknanya. Itu prinsip mereka. Jadi ketika ada dalil yang mengesankan, patokannya mengesankan apa? Otak, akal mereka. Menurut akal kita dalil ini kok mengesankan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk, maka dalil ini harus ditakwil dengan makna yang lain atau maknanya kita tidak menetapkan. Seperti itu prinsip mereka. Contoh, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan tetap wajah Tuhanmu. Wajah Allah. Ini wah, kalau kita menetapkan wajah berarti bahwa Allah sama dengan makhluknya. Oh, ini maksudnya bukan wajah, ditakwil. Maksudnya adalah yang lain. Maksudnya adalah pemberian Allah. Tangan Allah maksudnya pemberian Allah. Seperti itu. Itu prinsip mereka. Jadi mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah karena alasan akal. Itu. Dan itu satu aliran yang tidak benar. Ada pembahasan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ngopo? Ditulis bahwa beliau membagi tauhid menjadi 5. Rububiyah, ilahiyah, asma, sifat, af'al. Apakah tauhid af'al itu? Tanya pada yang nulis buku. Ya. Karena ini dia menukil pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak merujuk kepada kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kitab-kitab banyak, Kitabut Tauhid, Al-Qawaidul Arba, dan antum kalau belajar Kitabut Tauhid insyaallah tauhid ya 3 itu, rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Seberapa boleh berteman dengan orang kafir? Boleh. Di dalam masalah-masalah dunia. Tapi kalau di dalam masalah ritual ibadah sudah nggak boleh lagi. Patokannya apa? Patokannya lakum dinukum waliyadin. Nabi itu menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Boleh. Berjual beli sama orang kafir boleh. Bertetangga ya ento. Yang tidak boleh antum melakukan ibadah ritual bersama mereka atau melakukan ibadah mereka. Ya. Kebiasaan yang menjadi ciri khusus mereka. Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Ya, yang tidak dimiliki oleh orang di luar mereka. Tidak boleh kita tiru. Topi sinterklas wes kuwi bae. Contoh itu, tidak boleh.
Meskipun Pak Bos menyuruh begitu jangan mau. Tapi saya dipecat dodol some. Ya, dodol apa jualan online banyak sekarang itu cari pekerjaannya. Tidak harus menggadaikan agama kita. Hukumnya jika saat sujud rambut ada yang didahi. Apa ini? Apa hukumnya jika di saat sujud rambut ada yang didahi? Boleh. Rambut ada yang didahi yang batuk kan? Ya. Terutama sing rambutnya gondrong itu. Gondrong. Jadi pakai peci ya biar enggak ini. Yang tidak membolehkan tuh orang Syiah Rafidhah. Saya pernah baca buku tulisan Ja'far Subhani, salah satu pentolan Syiah itu, mengatakan ya orang-orang Syiah itu dalam fikihnya bukan hanya akidah saja berbeda dengan ahli sunnah, termasuk fikihnya juga begitu. Mereka mewajibkan dahi itu nempel ke tanah. Tidak boleh ada rambut, tidak boleh ada surban, tidak boleh ada karpet, tidak boleh ada tikar. Itu fikih Syiah seperti itu. Apa iya? Iya beneran seperti itu. Kitab-kitab mereka menyatakan demikian. Dan saya sudah punya kenalan juga beberapa orang Syiah itu, baik ustadznya ataupun orang awamnya. Kalau mereka sujud, ya jidatnya enggak menyentuh tanah itu karena mereka sedang taqiyah, menyembunyikan jati diri karena takut. Ya, padahal mereka mewajibkan untuk sholat di atas tanah. Ya, sehingga mereka kemana-mana itu membawa kepingan tanah seperti cuwilan genteng itu loh, untuk sujud ditaruh di jidatnya. Jadi tidak boleh ada rambut. Adapun ahli sunnah boleh karena ada riwayat ya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka sholat di waktu yang sangat panas, ujung surbannya itu digelar lalu mereka sujud di situ. Boleh. Apakah berupa ujung surban, ujung jubah atau rambut atau yang lainnya. Rasa data di sila-sila kayak gini. Mbangane nyilak-nyilaknya nganggo peci. Karena pendapat yang rajih sholat itu makruh hukumnya tanpa penutup kepala. Wallahu ta'ala. Sebagian orang meninggal dunia. Ya iya. Sebagian orang hidup, sebagian orang meninggal dunia itu wajar itu. Biasanya ada yang berwasiat sesuatu. Bagaimana hukum wasiat sebelum orang meninggal? Ya boleh no. Lah kalau sudah meninggal gimana wasiatnya? Iya harap menaik wasiat kalau sudah mati. Boleh. Apakah Allah apa lagi? Apakah Allah itu mengutuk dunia? Pertanyaannya kok horor. Apakah Allah itu mengutuk dunia? Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dunia itu rendah. Rendah di sini tatkala dijadikan tandingan bagi akhirat. Itu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi, jauh lebih kekal. Dalam hadis lain dalam kitab Zuhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang bangkai kambing yang cacat. Nabi mengatakan, siapa yang mau mengambil bangkai kambing yang cacat itu? Kata para sahabat, wahai Nabi, kalaupun kambing itu hidup kan dia cacat juga, orang tidak mau, apalagi sudah mati. Kata Nabi, dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat. Dalam riwayat Nabi mengatakan dunia ini tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Maksudnya dia terkutuk, terlaknat dari sisi itu tatkala dia dijadikan tandingan bagi akhirat, sehingga orang-orang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu. Tetapi dunia itu juga ada keutamaannya. Di dunia inilah kita bisa mengumpulkan pahala. Di dunia inilah kita bisa berbakti kepada orang tua. Di dunia inilah kita bisa merealisasikan tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia itu terlaknat bagi para penyembah dunia dan orang-orang senantiasa mengagung-agungkan dunia. Bagaimanakah buang air kecil sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak ya. Di antaranya harus di tempat yang tertutup, ya, dan dijaga jangan sampai air kencing itu terpercik mengenai baju kita. Kemudian juga harus bersuci dengan air, ataukah dengan batu, ataukah dengan daun. Kecuali beberapa benda dilarang. Yang pertama makanan, yang kedua minuman, yang ketiga adalah tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Yang keempat adalah apa? Kotoran hewan yang sudah mengeras, yang sudah menjadi fosil atau batu atau akik itu.
Retong kebo tapi saking lamanya sudah menjadi akik, itu tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Untuk peper enggak boleh. Ya, kata Al-Imam Al-Munawi la yajuzu al-istinja'u bima'kalin wala mashrabin lima fihi min idha'atul amwal. Tidak boleh beristinja peper dengan menggunakan makanan dan minuman karena di dalamnya terdapat upaya menyia-nyiakan harta. Untuk hiking ke gunung enggak bawa tisu, bawanya cuma roti tawar, itu enggak boleh. Karena itu menyia-nyiakan harta. Atau hanya bawanya misalnya soda, minuman soda, nggak boleh, malah kemedul malah. Makanan minuman nggak boleh, tulang juga tidak boleh, kotoran hewan juga tidak boleh. Yang kering ya, yang kering aja nggak boleh, apalagi yang basah. Malah gede boleng dinding malah. Pakailah batu misalnya atau daun, tapi hati-hati juga milih batu. Terus yang lincip-lincip tak enggo ya. Apa yang harus saya lakukan jika setiap habis sholat maghrib selalu dibacakan kitab fadilah amal dan saya belum selesai? Lanjutkan zikir. Saya belum selesai zikir, lanjutkan zikir. Itu. Tambahan, tambahan nih barang. Apakah saya berdosa jika tetap mendengar dan menyimaknya? Lanjutkan zikir. Saran saya lanjutkan zikir dan saran saya lagi sarankan kepada ketua takmir untuk mengganti fadilah amal itu ya dengan kitab Riyadhus Shalihin, itu jauh lebih baik. Fadilah amal itu isinya hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, ya, yang tidak sah penyandarannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaknya ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Dan usahakan ya kebiasaan itu dirubah. Biarkan orang zikir dulu, biarkan orang itu sholat ba'diyah dulu, baru kemudian dibacakan tidak apa-apa. Atau sekaligus ada taklim di situ habis maghrib sampai isya. Gitu. Jangan malah mengganggu orang berzikir, jangan malah mengganggu orang yang mau melaksanakan sholat, apalagi hanya sekedar dibacakan hadis-hadis yang dhaif dan maudhu. Apa hukum doa bersama menjelang ujian? Tidak ada doa bersama menjelang ujian. Apalagi ya nih apa? Tawasulan, istighosah bersama. Hukum jika membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas setiap sholat maghrib berjamaah. Karena di masjid saya sangat sering, ya antum yang jadi imamnya. Ya, mungkin dia karena apalnya cuma itu ya nggak apa-apa. Orang apal liane. Bagaimana hukum jualan di lingkungan masjid? Tidak boleh, ya, karena ada larangan dari jual beli di masjid. Kalau tidak boleh, hukumnya kita beli apakah juga tidak? Ya tidak boleh. Jual beli, dodol ya ora itu, tuku ya ora itu. Baik offline maupun online, tidak boleh transaksi di masjid. Ya. Berapa ini harganya? Gini, sudah dikasih bonus. Ya sudah tak turunkan segini. Pakai HP di masjid, tidak boleh ya. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid itu adalah milik Allah. Nah, dari ayat ini para ustadz kita itu berselisih pendapat tentang batasan masjid yang tidak boleh dipakai untuk jual beli. Sebagian mengatakan yang tidak boleh itu yang disebut masjid itu yang dipakai untuk sholat, itu namanya masjid. Ya. Namanya masjid. Yang dipakai untuk sholat, ya bangunan masjid itu. Tapi kalau sudah di halaman, karena halaman nggak dipakai sholat, ya boleh. Sebagian lagi mengatakan hatta halaman itu tidak boleh, karena masjid itu wa anal masajida lillah. Masjid itu adalah miliknya Allah. Miliknya Allah itu apa? Ya wakaf, seluruh tanah wakaf masjid itu. Ya, tanah milik masjid semuanya. Apakah berupa halaman, taman, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah di jalan nggak apa-apa. Yang rojih yang mana saya tidak berani merojihkan karena memang belum ngerti rincian dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Guru di sekolah saya orang Islam, tapi dia guru seni musik. Dia senang mengisi di gereja dan dia sangat akrab dengan orang Nasrani, menganggap semua agama baik dan menghalalkan musik. Apa Islam guru saya tersebut bisa batal? Bisa, kalau sudah tegak hujah.
Ya, tapi saya yakin dia orang jahil, dia belum ngerti. Ya, doakan, kemudian dakwahi kalau memang bisa. Kalau enggak, jaga jarak daripada malah antum ketularan. Karena rata-rata murid itu sangat terpengaruh dengan gurunya. Guru itu menginspirasi. Padahal guru seni musik loh, kan dadak ngomong agama barang yang ngopong. Antum mau meminta fatwa tentang masalah agama kepada ahli agama atau ahli musik? Hah? Ahli agama lah. Antum pengen meminta fatwa tentang kesehatan kepada ahli medis apa ahli musik? Ya ahli medis. Demikian juga agama, tanya kepada orang yang ahli agama, bukan kepada guru musik. Lah guru musik kok berfatwa tentang halalnya musik, padahal dia nggak ngerti agama. Inilah keajaiban di zaman sekarang ini. Ya, semua orang bebas bicara agama, bebas bicara usul entuk kabeh entuk katanya. Sedangkan kalau orang bebas bicara medis mesti akan ditangkap sama polisi. Dokter gadungan ini begitu ya. Dokter gadungan ini. Antum bukan bengkel elektro, ngomong bengkel elektro diunek-unekke Mas Dedi no. Lambemu nek ngomong ditoto. Gaweane nyiduk dawet kok ngomong elektro gitu. Iseneni lah. Gitu. Tapi orang yang bukan ahli agama ngomong agama itu sak karepe dhewe. Sampai-sampai saya melihat la haula wala quwata illa billah. Banci itu disuruh ceramah di pengajian. Dia mengatakan yang dipahami itu kan baru syariat, dia ngomong itu. Walah cici saya. Panitiane ra kalah weng meneh. Itulah keajaiban di zaman sekarang ini. Semua orang bebas ngomong agama. Musibah ini. Yang cara bertakbirnya dengan dipimpin seseorang dan dilafadzkan secara bersama-sama tidak disyariatkan, dan dihidangkan makanan, dan apa takbir keliling ini juga tidak ada. Takbir sendiri-sendiri bukan jamaah gitu ya. Nanti antum bisa baca di dalam kitab Ahkamul Idain fi Sunnatil Mutahharah, hukum-hukum dua salat hari raya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, tulisan Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi. Termasuk lafaz takbirnya itu ada riwayatnya. Ya, jangan bikin sendiri-sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inna atainakal kautsar. Mbok diganti Al-Baqarah ngono lho. Ben mantep. Tahu enggak? Takbiran diganti surat Al-Kautsar, dikasih surat An-Naba, surat Yasin, mbok diganti surat Al-Baqarah takbirannya itu. Jadi jangan berkreativitas religius. Alasannya kreativitas religius. Ya. Bahasanya bid'ah itu sama dengan itu bukan bid'ah itu kreativitas religius. Tafsir Al-Qur'an itu review Al-Qur'an. Oh alah. Mas. Jadi orang di zaman sekarang itu tafsir Al-Qur'an dibilangnya apa? Mereview Al-Qur'an. Bahasa-bahasa tidak sopan dan tidak menghormati kitab suci umat Islam. Apa benar ada hadis yang mengatakan pada Isra Ramadan akan muncul dukun? Enggak ada. Itu malah pindah ke Malang. Sudah saya ceritakan satu Ponorogo, orang Ponorogo ya, satu desa itu pindah semua karena meyakini berita ini. Satu tok pesantren yang tidak akan kena efek kiamat, yaitu di Kasembon Malang. Akhirnya mereka rame-rame pindah ke sana. Antum bisa cek beritanya di YouTube. Antum pengen jadi anggota itu? Pengen daftar? Dan itu terjadi sebelum Ramadan kemarin. Setelah Ramadan bubar. Antum buktikan insya Allah nih antum masih hidup ya. Setelah Ramadan ini pun tidak ada. Ini adalah pekerjaan para peramal, tukang ramal gedebus kerincing. Ya, satu saat akhir bulan itu biasanya. Apakah memakai mantol celana yang melebihi mata kaki masuk pada larangan isbal? Ini siapa mau sing nganggo mantol? Berat ini. Sebagian ustadz kita ditanya dan menjawab iya. Saya sendiri melihat mantol itu bukan kategori celana ya, karena memang kita nggak pakai itu toh, tidak pakai itu sehari-hari itu, nggak ada kan yang antum pakai. Kecuali kalau mantol celana itu tok nggo bendino untuk ganti cadangan tinggu Jumatan kadang gue kantor, itu tidak boleh. Ya.
Tapi kan itu hanya sebagai sebuah alat untuk melindungi sepatu kita agar tidak basah. Dan itu pun sementara waktu hujan, setelah itu dicopot lagi. Ya. Meski demikian saya tetap menyatakan ada sebagian ustadz kita yang ditanya dan melarang itu secara mutlak. Tetapi saya sendiri lebih tentrem itu tidak termasuk kategori celana itu. Ya, meskipun bentuknya seperti celana, tetapi kan la yakumu maqama sirwal, dia tidak bisa mewakili fungsi tugas utama dari celana itu sendiri. Begitu. Kalau antum pengajian pakai celana boleh, tapi nek pengajian pakai mantol ning gone kene kok urung tau tumon. Ngelamar ning ngene calon mertua nggo mantol. Apa korelasi antara menggunakan pesugihan dengan rizki yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala atur selama dalam kandungan? Korelasinya adalah seseorang itu tidak mengetahui berapa jumlah rizki yang telah dituliskan untuk dia. Itu korelasinya. Korelasinya adalah kita tidak mengetahui hasil akhir dari apa yang kita usahakan. Maka kita diperintahkan untuk berusaha. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nabi ditanya, apakah boleh kami bersandar dengan takdir itu? Kata Nabi, lah, bal i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tapi beramallah engkau, masing-masing itu akan dimudahkan sesuai dengan catatan takdirnya. Tetapi usaha ini, amal ini dibatasi dengan amal-amal yang masyru'. Kenapa kok masih ada yang pesugihan itu? Apakah orang melakukan pesugihan itu sudah dikehendaki oleh Allah? Iya, sudah. Ya. Tetapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi. Makanya iradah itu ada dua, iradah syariah, iradah kauniyah. Apakah Allah menginginkan semua manusia berbakti kepada orang tuanya? Iya. Iya, Allah memerintahkan semua orang berbakti kepada orang tuanya. Tapi kok masih ada orang-orang yang berdurhaka kepada orang tuanya? Apakah itu dikehendaki oleh Allah? Iya, itu dikehendaki oleh Allah. Tapi tidak semua kehendak Allah itu terjadi. Dan tidak semua yang terjadi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang masalah yang rumit bagi sebagian orang dan bisa menodai akidah dia, terutama di dalam masalah al-imanu bil qada'i wal qadar. Jadi banyak-banyak membaca tulisan para ulama tentang masalah takdir ini agar kita tidak bingung. Seperti itu. Ya. Jadi Allah tuh menetapkan takdir berdasarkan kenyataan bahwasanya Allah mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Benar apa enggak? Sebelum sesuatu terjadi Allah itu sudah tahu. Jadi rezeki antum itu nominalnya berapa, itu Allah sudah tahu. Berdasarkan pengetahuan Allah itu Allah tulis. Tapi antum enggak tahu. Maka antum berkewajiban melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Tetapi hasil akhir itu Allah sudah tahu. Antum nanti masuk neraka, masuk surga, Allah sudah tahu. Dan berdasarkan pengetahuan Allah itu Allah menulis. Begitu. Antum mau jualan laba besok hari itu, Allah sudah tahu. Tapi kan antum tidak tahu. Karena antum tidak tahu, antum wajib berusaha, kan begitu. Allah wis ditulis kae mbok rasa dodol nguraya entuk rezeki, raya entuk rezeki. Apa begitu? Enggak. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan kita, gitu loh. Yang harus antum yakini. Gitu ya? Itu korelasinya seperti itu kurang lebih. Salat witir setelah salat duha itu ada. Apakah salat witir setelah salat duha itu ada? Setahu saya tidak ada. Salat witir itu salat penutup, ya, dilakukan di akhir kali, ya, sebelum seseorang tidur, kalau dia khawatir tidak bisa bangun malam untuk sholat malam. Bacaan apa yang dibaca ketika tasyahud awal sampai sholawat atau sampai akhir? Hakikatnya bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sama, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bacaan di tasyahud akhir. Seperti apa? Seperti doa berlindung dari 4 perkara itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi bacaan tasyahud awal itu sama dengan tasyahud akhir. Ya sampai syahadat, ya sampai sholawat.
Yang membedakan hanya doa-doa yang disunahkan dibaca di tasyahud akhir. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman kabira la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Allahumma hasibni hisaba yasira, Allahumma hasibni hisaba yasira, Allahumma hasibni hisaba yasira. Insyaallah nanti tanggal berapa ya? 12 kalau nggak salah. Saya ada daurah salat tentang fikih salat di Purworejo. Silahkan kalau ada yang mau ikut nanti. Kok adoh men? Boleh apa tidak? Apa ini? Boleh apa tidakkah? Gitu. Boleh apa tidakkah kita merebahkan mayat di kubur yang malam harinya kita melakukan hubungan suami istri? Tidak boleh. Karena ada larangannya. Tapi dalilnya saat ini saya belum mengingatnya. Insya Allah nanti kalau ingat di pertemuan yang akan datang akan saya bacakan. Jadi dihindari ya. Malam hari itu sedang berhubungan badan dengan istri, kalau bisa jangan nyemplung ke liang kubur. Kemudian ada satu hadis lagi, man ghassala mayyitan falyatawadda wa man hamalahu falyaghtasil. Barang siapa memandikan jenazah maka hendaknya ia wudu, dan barang siapa memikul jenazah hendaknya dia mandi. Gitu. Jadi keliru besar kalau ada anggapan di tengah masyarakat, balayati sadurunge mlebu omah kudu wisuh, nek ra wisuh engko nganu bocahe dadi sawangan mecicil. Itu tidak benar seperti itu. Saya berkali-kali layat sampai mengantarkan ke kubur, langsung nyandak bocah. Alhamdulillah bocah ya ora mecicil. Tetangga saya orang ngopo-ngopo ning omah malah anaknya mecicil. Jadi mecicil itu bukan karena belum wisuh ketika layat. Yang disunahkan untuk wudu itu orang memandikan jenazah. Yang disunahkan untuk mandi itu orang yang memikul jenazah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Beberapa hari yang lalu saya jamaah di masjid. Ini sholat asar. Ketika mau merapatkan shaf, bapak-bapak di kanan saya yang membawa sajadah menendang kaki saya saat mau merapatkan shaf karena saya menginjak sajadah beliau. Karena mungkin sajadahnya mahal dan sikile antum melutuk gitu. Lalu saya geser kaki saya sampai tidak menginjak sajadahnya. Jadinya shaf tidak rapat. Ada jarak lebar telapak kaki saya. Apa saya berdosa? Karena jadinya tidak. Tidak, yang berdosa si bapak itu nendangi. Atau mungkin karena dia takut kena corona mungkin. Karena antum sentrap-sentrup ngono. Kena corona ki horor ki. Jadi ditendanglah kaki antum itu. Tapi enggak apa-apa kalau antum itu termasuk orang yang dizalimi. Yang salah kalau antum tetap ngeyel. Sudah ditendang malah nyerak meneh. Tendang nyerak meneh. Ditendang enggak sikap sisan. Itu antum yang keliru kalau seperti itu. Cukup kalau mau dirapatkan dia menerima alhamdulillah, tidak mau ya sudah. Karena beliau mungkin belum ngerti. Lebih bagus lagi antum ya kasih hadiah terus diajak ngaji ke Beramen. Itu jos. Apakah ada larangan kencing menghadap kiblat? Ada larangan kencing menghadap kiblat itu. Ada hadisnya. La tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, kata Nabi. Ketika kencing janganlah engkau menghadap ke kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Itu satu riwayat. Kemudian ada riwayat lain sahabat Nabi, salah satunya kalau saya tidak salah namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Satu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab ini naik ke atas atap. Dari atas atap beliau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang buang air itu dalam keadaan menghadap ke kiblat. Jadi Nabi melarang, tetapi Nabi sendiri menghadap ke kiblat. Kemudian para ulama kita rahimahumullah itu menggabungkan. Jadi jangan buru-buru mengambil kesimpulan, wah ada pertentangan dalam hadis. La. Ya. Kata para ulama, idza amkanal jam'u wajabal masiru alaihi. Jika dua dalil itu memungkinkan untuk dikorelasikan, dikomparasikan, dijamak, digabungkan, maka wajib menempuh metode penggabungan tersebut sehingga kita tidak membuang satu dalil dan memakai dalil yang lain. Sehingga kita tidak terancam oleh firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian yang lain? Apakah kalian beriman kepada sebagian hadis dan mengkufuri sebagian hadis yang lain? Al-jawabul la. Jawabnya tidak, tetapi kita mengimani semua hadis. Hadis pertama melarang menghadap kiblat. Hadis kedua Nabi menghadap kiblat. Bagaimana mengkorelasikannya? Para ulama mengatakan Nabi menghadap kiblat itu ketika beliau buang airnya di dalam ruangan indoor. Tapi kalau outdoor, di luar ruangan, itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kok di luar ruangan itu maksudnya bagaimana? Di ladang jagung misalnya. Kemarin malam saya juga hampir saja sudah di ujung tanduk itu. Sampai kepikiran arep parkir pinggir dalan marang blusuk ning sawah gitu. Tapi saya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Saya gaspol rempol ngebut. Begitu sampai rumah langsung tak sendekke bablas. Tidak jadi outdoor. Tetapi tetap indoor. Jadi kalau buang airnya itu di dalam ruangan ya, di toilet enggak apa-apa, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau buang airnya itu di luar ruangan, di sungai, apa di hutan atau di sawah ya, atau di ladang, di tanah lapang enggak boleh ya. Ada larangan-larangan di tanah lapang, tempat berteduh orang, air yang mengalir, tempat beristirahat orang. Ya, antum buang air besar di situ tidak boleh. Meskipun sepi, kosong, tapi kalau itu tempat berteduh orang tidak boleh. Sing nemu warisan masak gitu. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Dan ini ada hadiah sarung ini. Lumayan gue badan lagi. Gajah rimba. Sarung tenun. Pertanyaannya adalah, apa tadi prinsip jargon yang diusung oleh orang-orang yang tidak mengenal sunnah berkaitan dengan larangan menjelaskan bahaya bid'ah dan ahli bid'ah? Gimana tadi kaidah mereka itu? Kita saling apa di dalam apa dan saling apa di dalam apa? Angkat tangan. Ya. Bertoleransi di dalam. Iya. Iya, saling bekerja sama di dalam hal-hal yang kita sepakati dan saling memberi uzur di dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Itu prinsip yang rusak ya. Jawabannya benar. Silakan. Dan itu pertama kali kaidah ini bidani lahirnya kaidah ini oleh Hasan Al-Banna. Ya, mengkampanyekan kaidah nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'dun duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Kita saling bekerja sama di dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita saling memberi uzur di dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Siapa yang bisa menjelaskan letak kekeliruan kaidah ini? Masih ada satu lagi. Di mana letak kekeliruannya? Harusnya kita saling memberi uzur itu di dalam masalah apa? Orang ngerti, berarti malah diamalkan kaidah itu nanti. Silahkan Mas. Ya? Iya, harusnya kita tuh saling memberi uzur di dalam masalah fiqhiyah, khilafiyah, ijtihadiyah, ataupun di dalam masalah akidah, ya, yang disepakati para ulama, kita tidak boleh saling memberi uzur, enggak. Harus dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Itu kaidah yang benar seperti itu. Jazakallahu khairan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Sampai detik ini kami masih saja membuka seluas-luasnya bagi ikhwan yang mau gabung bersama kami mengurusi pawon Ramadan di bulan Ramadan nanti. Kita sama-sama nanti masak, sama-sama packing, ya, kita sama-sama nanti mengurusi orang iktikaf di masjid, yang kita harapkan itu menjadi bekal terbaik kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti setiap hari, selonggarnya antum saja. Nanti bisa menghubungi Mas Zulkifli ya, pengen daftar menjadi relawan pawon Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.